Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik banget nih, dan mengingatkan kita dengan cerita persahabatan anime Naruto dengan rubah ekor 9-nya, yaitu Kurama, yang memiliki kekuatan rubah ekor 9 atau Kyuubi. Nah, film satu ini berjudul Soul Snatcher. Film ini menceritakan sekelompok siluman rubah yang mencari sebuah eliksir, di mana eliksir tersebut bisa menjadikan mereka abadi. Dan jika mereka menemukan eliksir putih, maka mereka akan menjadi siluman rubah ekor 9 dan sekaligus menjadikannya seorang dewa, dan juga memiliki kekuatan tidak terkalahkan. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film, seekor rubah sedang bermain kejar-kejaran dengan seekor katak. Tiba-tiba rubah terpeleset dan hampir jatuh ke jurang. Untung aja ada anak laki-laki yang berhasil menyelamatkannya. Namun sayangnya anak laki-laki itu malah terpeleset jatuh dan si rubah tidak berhasil menyelamatkannya. Si rubah sedih karena anak laki-laki itu sudah meninggal tergeletak di tanah. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian diperlihatkan perkumpulan para siluman rubah yang menuju sebuah goa untuk melaksanakan sebuah ritual. Salah satu siluman bernama Shisan yang tidak diperbolehkan masuk karena tidak membawa batu eliksir. Kemudian ritual pun dimulai. Sang pemimpin siluman rubah ekor 9 meminta para muridnya menyerahkan eliksir jiwa yang tertanam dalam tubuh manusia pilihan dan akan mengubah rubah menjadi abadi. Lalu di hari ke-15 bulan depan, saat malam bulan ungu, akan muncul eliksir putih jiwa yang hanya 1000 tahun sekali nih didapatkan bangsa rubah, dan menjadikan rubah itu dewa siluman rubah ekor 9. Setelah itu para senior yang berhasil membawa batu eliksir berkumpul untuk mendapatkan tanda eliksir yang harus mereka cari. Namun ritual belum bisa dimulai karena kurang satu murid. Tiba-tiba Shisan yang berhasil masuk mengajukan diri untuk ikut ritualnya. Sang pemimpin pun mengizinkannya. Setelah itu ritual telah berhasil. Semua murid mendapatkan tanda untuk memulai pencarian eliksirnya. Namun Shisan hanya mendapatkan tanda yang belum lengkap, hanya sepasang telinga. Tapi sang pemimpin atau kakek Shisan memberikan sebuah pusaka melindunginya nih, yang bisa membunuh siluman dan juga monster. Shisan pun akhirnya pergi dan mengambil mustika milik kakeknya bernama Ying Wixi yang membantunya mencari eliksirnya. Lalu sang kakek mengutus anak buahnya untuk mengikuti Shisan. Singkat cerita, Shisan sudah berada di dunia manusia. Dia sedang asik makan menyantap ayam goreng. Disitulah Shisan bertemu pria bernama Wang Zizin yang sibuk bertanya kepada orang-orang mencari keberadaan kakaknya. Tidak lama, Ying Wixi memberitahu Shisan bahwa eliksirnya berada di sekitar. Dengan cepat Shisan mencari telinga panjang dan dia membayar makanannya dengan tulang ayam yang berubah menjadi emas. Di situ Shisan kebingungan karena semua orang seperti memiliki telinga panjang. Lalu dia melihat seorang pendeta yang mengobati anak kecil dengan mengambil darah dari roh dalam lukisan. Kemudian Shisan kembali bertemu dengan Jizin yang membuatnya terlempar ke dalam kandang keledai hingga membuat kekacauan di sana. Tidak sampai di situ nih, Shisan terlempar naik ke atas keledai Jizin yang membawanya kabur. Jizin pun mengejarnya. Lalu pendeta yang tadi menempelkan sebuah jimat ke Jizin yang berlari. Hingga Jizin dan Shisan kembali bertemu, namun keledai Jizin hilang. Disinilah Shisan baru menyadari bahwa Jizin adalah eliksirnya. Setelah itu mereka bermalam di sana. Shisan pun menjadi baik nih kepada Jizin dan akan membantu mencari keledainya besok. Tengah malam, guru Shisan utusan kakeknya datang. Dia mengingatkan Shisan nih cara mengambil eliksir putih, di mana manusia itu harus sukarela memberikannya atau berada dalam keadaan ketakutan dan berbahaya. Jadi tidak bisa sembarangan mengambil eliksirnya. Setelah itu Shisan meminta gurunya untuk menemukan keledai milik Jizin. Besok paginya Jizin yang bangun sangat senang nih keledainya kembali. Hal itu membuat hati Jizin luluh berterima kasih kepada Shisan. Mereka keluar dari hutan dan di sini Jizin memanggil Shisan dengan sebutan Xiaobai. Lalu Jizin bercerita dia sedang mencari kakaknya bernama Daoran sambil mau mengikuti ujian nasional.
agar menjadi pejabat pemerintah. Setelah lama berjalan, mereka tiba di sebuah tempat bernama Sekolah Laut Menyedihkan. Kemudian bertemu pria sebagai pemilik tempat tersebut. Terlihat para murid yang belajarnya di sana sebelum mengikuti ujian nasional. Shisan dan juga Jijin memutuskan untuk bermalam di sana. Malam harinya, Jijin mengikuti seekor katak yang mengeluarkan emas. Hingga tiba-tiba dia diculik oleh seekor katak raksasa masuk ke dalam kolam. Shisan pun datang untuk menyelamatkannya melawan monster katak tersebut. Karena suara mereka yang berisik membangkitkan para jasad yang berada di sana yang mengejar mereka. Hingga katak raksasa muncul dan langsung melahap Shisan. Jijin pun lari ketakutan. Setelah itu terungkap nih bahwa Shisan bersengkokol dengan katak itu yang ternyata temannya untuk menakuti Jijin. Tidak lama Jijin kembali membawa obor. Mereka pun kembali berakting dan disinilah Jijin melempar obor ke mulut si katak hingga terbakar. Shisan pun keluar dari mulut katak. Rencana mereka pun gagal. Di situ Jijin terkejut melihat wujud asli Shisan siluman rubah. Lalu sang guru datang membuat Jijin pingsan. Mereka pun menaiki perahu menuju kota Jiangkang. Di sini guru dan Shisan merencanakan misi selanjutnya nih untuk menipu Jijin. Tidak lama Jijin sadar, lalu Shisan mengungkapkan dirinya adalah siluman rubah. Mendengar hal itu Jijin tidak mempermasalahkan itu. Dia sudah menganggap Shisan sahabatnya. Lalu mengobati kepala Shisan yang benjol. Di perjalanan Shisan menunjukkan kemampuannya, yaitu membuatkan patung bentuk Jijin bersama keledainya dari kayu. Di sini kita lihat nih bahwa perahu itu bergerak dibantu oleh katak raksasa yang berenang. Shisan juga memperkenalkan pusaka kakeknya yang bisa berbicara, yaitu Yung Wuxi. Mereka pun semakin akrab. Lalu Shisan akan mengabulkan 3 permintaan Jijin untuk membalas kebaikannya telah menyelamatkannya. Lalu Jijin meminta membantu mencari kakaknya Dauran. Shisan pun menyetujuinya nih. Singkat cerita, setelah berhari-hari di perjalanan mereka sampai di kota Jiangkang, tempat Jijin akan melaksanakan ujian di sana. Tiba-tiba seorang anak kecil menghampiri Jijin bahwa seseorang telah menunggunya. Di situ Jijin berpikir orang itu adalah Dauran, hingga mereka mengikutinya sampai di sebuah tempat. Lalu disambut oleh pemilik tempat yang ternyata itu gurunya yang menyamar bahwa semua itu jebakan untuk mencari tahu nih Jijin eliksir putih atau tidak. Jijin pun masuk sendirian di sebuah ruangan yang terkunci dan sudah menunggu seseorang. Ternyata wanita cantik itu sebenarnya siluman teratai bernama Yinglian. Jijin yang tidak tahu langsung tertarik nih dengan Yinglian. Sesuai perintah, Yinglian menggoda Jijin agar dia bisa mengetahui eliksir yang dimiliki Jijin. Namun Jijin yang polos mencoba untuk pergi. Lalu Yinglian yang mencegahnya terpental karena belakang punggung Jijin terdapat mantra. Di situ Jijin jatuh cinta kepada Yinglian sampai dia berjanji akan menikahinya nanti jika lulus ujian. Ia membuat Yinglian menjadi luluh dan gagal mencari tahu eliksir yang dimiliki Jijin. Setelah itu Shisan merasa Jijin bukanlah eliksirnya karena berkali-kali rencananya gagal. Meski begitu Shisan bahagia mempunyai teman seperti Jijin. Di sisi lain guru menghukum Yinglian yang gagal melaksanakan tugasnya. Besoknya Shisan dan Jijin mencari keberadaan Dauran dengan menanyai keseluruhan orang di sekitar tempat ujian dilaksanakan. Namun tidak ada yang mengenali Dauran. Setelah itu ujian nasional pun dimulai, diikuti oleh Jijin dan juga Shisan. Mereka harus bersaing dengan banyak peserta di sana. Selama ujian berlangsung, Shisan malah asik makan bekalnya yaitu ayam goreng. Hingga malam hari ujian masih berlangsung. Tiba-tiba ada seorang peserta yang membuat kegaduhan seperti kesurupan dan pingsan. Lalu roh Yinglian menemui Shisan. Dia memberitahu bahwa di ruangan itu ada hantu yang akan menangkap jiwa para peserta ujian termasuk Jijin. Dan benar aja roh hantu itu membawa jiwa Jijin keluar dari tubuhnya. Kemudian memberitahu Shisan bahwa itu adalah waktu yang tepat membunuh Jijin untuk mengambil jiwa eliksirnya.
Sementara roh Zijin melihat Daoran berada di sana yang sebenarnya itu roh hantu. Sisan memilih menyadarkan Zijin bahwa Daoran telah mati. Kemudian roh hantu itu menjebak Sisan dan juga Zijin. 在考场，化为恶，真不要命了！ Sisan dikepung oleh para roh, sementara Zijin mencoba menyadarkan kakaknya nih dengan bantuan cahaya dari mustika Ying Wixi agar Daoran mengingat masa lalunya. Disinilah terungkap bahwa Daoran menjadi roh hantu yang menculik jiwa para peserta ujian karena selama ini dia terus-menerus gagal dalam ujian tersebut hingga dia meninggal saat ujian terakhir, lalu menjadi roh hantu gentayangan di sana. Daoran pun sadar nih dan meminta maaf kepada Zijin karena telah meninggalkannya. Lalu dengan kekuatan terakhirnya mustika Ying Wixi mengeluarkan kekuatan cahayanya membebaskan para roh yang terjebak dan roh Daoran. 这盒里了。 Kemudian jiwa Zijin dan Sisan kembali ke tubuh mereka bersama dengan ujian berakhir. Di situ Zijin sangat sedih mengetahui kakaknya telah tewas. Begitu juga Sisan sedih karena mustika Ying Wixi milik kakeknya telah musnah. Di sini Zijin berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Sebagai balasannya dia berjanji akan mengabulkan permintaan Sisan apapun itu. Ternyata Zijin mengetahui bahwa Sisan mengincar eliksir jiwa dan dia bersedia memberikannya. Namun di situ Zijin meminta permintaan terakhir, yaitu ingin menikahi Yinglian. Sebelum itu Sisan menceritakan Yinglian adalah siluman teratai yang dulunya bunuh diri hingga jiwa pendendamnya memakan hati manusia hingga darah manusia untuk merawat kecantikannya. Setelah mengetahui itu, Zijin tahu bahwa selama ini Sisan mengenal Yinglian. Kemudian Zijin datang melamar Yinglian karena dia benar-benar mencintainya, tidak peduli Yinglian roh atau manusia. Melihat ketulusan Zijin, Yinglian pun menerimanya, lalu mengajak Zijin kabur karena dia tidak mau Sisan dan gurunya mengambil eliksir jiwa Zijin. Sisan mengejar mereka, tidak tinggal diam Yinglian menghajar Sisan. Disinilah Zijin baru tahu bahwa jika Sisan mengambil eliksir jiwanya maka dia akan mati. Namun dia tetap percaya bahwa Sisan tidak berniat mencelakainya. Saat Sisan hampir terbunuh oleh Yinglian, tiba-tiba teman Sisan si katak menusuk Yinglian. Setelah itu Zijin membawa Yinglian yang terluka parah. Namun dia tidak sanggup lagi nih dan menyampaikan bahwa dia bahagia karena Zijin dengan tulus mencintainya. Akhirnya Yinglian pun lenyap. Hal itu membuat Zijin marah dan kecewa kepada Sisan. Karena tidak ada lagi harapannya tetap hidup, Zijin pun meminta Sisan membunuhnya dan mengambil eliksir jiwanya. Mendengar itu membuat Sisan merasa bersalah dan mencoba untuk bunuh diri. Tiba-tiba Sisan menghilang, yang ternyata teleportasi ke goa tempat para siluman rubah, di mana sang kakek yang menariknya ke goa, dan di sana ada sang pendeta yang ternyata dari awal sudah mengamati mereka. Dengan menempelkan mantra di punggung Zijin, sang kakek pun mengungkapkan bahwa Zijin adalah reinkarnasi dari anak laki-laki yang pernah menyelamatkannya saat jatuh ke jurang. Namun anak laki-laki itu tewas. Sisan merasa sedih hingga meneteskan air mata yang ternyata itu adalah eliksir yang ditanam oleh Sisan sendiri. Sisan mengira itu kejadian biasa dan eliksir putih itu sudah ditakdirkan diambil oleh Sisan. Tidak ada salahnya nih dia mengambilnya kembali. Jadi eliksir putih ini yang akan menjadikan Sisan dewa. Namun manusia itu harus mengorbankan nyawanya untuk Sisan. Sisan pun mengerti yang dimaksud sang kakek. Di sisi lain Zijin memasuki hutan mencari Sisan bersama dengan Sisan yang mau menemui Zijin. Akhirnya mereka bertemu. Sisan merasa tidak tega mengambil eliksir jiwa Zijin. Namun tidak disangka Zijin yang menganggap Sisan sahabatnya bersedia nih memberikan eliksir itu sebagai hadiah dan memberi pesan agar Sisan menjadi dewa rubah yang baik. Lalu Zijin membunuh dirinya sendiri menggunakan senjata pusaka milik Sisan. Tak disangka itu bukanlah Sisan, melainkan gurunya yang menyerupai Sisan. Betapa kagetnya Sisan yang baru datang melihat Zijin sudah tidak bernyawa. Lalu gurunya kecewa telah membantu Sisan karena yang didapatkan bukanlah eliksir putih, melainkan hitam biasa. Hal itu membuat Sisan marah dan menyerang gurunya.
Tiba-tiba sang guru berubah menjadi rubah hitam berekor 5 membalas serangan sisa. Hingga akhirnya Shishan tidak berdaya dan merasa bersalah kepada Zizin. Dia mengingat kembali nih kenangannya bersama Zizin yang membuat batu eliksir yang tadinya hitam menjadi putih dan membuat Shishan berubah menjadi siluman rubah ekor 9. Dan akhirnya kemudian dia menyerang gurunya. Saat mau membunuh gurunya, Shishan mengingat kata-kata Zizin nih untuk menjadi rubah yang baik hingga menjadi dewa rubah yang baik hati. Hal itu mengurungkan niatnya dan membiarkan gurunya pergi. Setelah kejadian itu, Zizin kembali bangkit. Dia terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Ternyata Zizin lupa ingatan tentang Shishan. Lalu Zizin telah lulus ujian, namun dia memilih menemani neneknya ketimbang menjadi pejabat. Kemudian Zizin berada di hutan bertemu dengan rubah yang kakinya kesakitan. Melihat itu Zizin berniat membawanya dan memberi nama Xiaobai persis saat dulu dia memanggil Shishan. Di sini kita tahu nih kenapa Zizin bangkit kembali, karena Shishan yang seharusnya diangkat menjadi dewa. Dia meminta agar Zizin dibangkitkan kembali dengan balasan dia tidak akan menjadi dewa dan seumur hidupnya menerima hukuman menjadi seekor rubah biasa. Di akhir film, rubah Shishan hidup dengan bahagia bersama sahabatnya Zizin. Meskipun wujudnya sekarang menjadi rubah dan Zizin tidak mengingatnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Soul Snatcher. Gimana Sleeper, seru dan terharu banget ya film satu ini, dimana kita diperlihatkan persahabatan antara manusia dan juga siluman rubah, yang tentunya persis nih dengan cerita Naruto dan juga Kurama. Dan pada akhirnya si rubah mengorbankan dirinya untuk menghidupkan kembali si manusia dan menjadikannya rubah biasa. Yang lagi-lagi persis nih sama cerita Naruto di mana Kurama mengorbankan dirinya agar Naruto tetap hidup. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.